Perwakilan boleh maju ke depan ya, sambil sosialisasi. Ya, baik. Saya sapa kita semua. Selamat pagi. Ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Gubernur, wakil dan seluruh jajaran yang ada di pemerintahan Provinsi Papua Tengah di tempat ini. Perkenalkan, saya Pak Nathan Tulak dari Koperasi Purnakarya Pertamina, akan membantu Bapak Ibu memberikan penyuluhan bagaimana cara menggunakan gas LPG sebagai bentuk mengingat masih sering terjadi kebakaran ledakan gas LPG yang disebabkan oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan kita. Untuk itu 10 menit saya akan memberikan penyuluhan. Bapak Ibu boleh perhatikan secara seksama supaya betul-betul dipastikan kita dapat ilmunya dan aman. Baik, yang pertama saya bisa minta tolong 2 orang maju, 2 orang untuk jadi saksi. 2 orang, ya. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng dan pemberani, mari. Ya, baik, terima kasih. 1 orang lagi. Ya, mama boleh sudah di sebelah kiri saya. Baik, kita mulai. Semua kepengen aman Bapak Ibu ya? Baik, yang pertama supaya aman dalam menggunakan gas LPG, tolong perhatikan Bapak Ibu, pakailah tabung yang resmi dari Pertamina dengan melihat ada simbol Pertamina di sini. Izin, ini ada simbol Pertamina. 1, 2, 3, ada ya? Ya, timbul ya. Kalau di pom bensin ada 3 warna biru, merah dan hijau. Ya. Ini kita sudah sampaikan juga sosialisasi di kantor bupati, di Polres, di Kodim, di batalion juga sudah, di kantor-kantor bupati yang ada di pemerintahan bupati sudah sama. Baik. Ini yang pertama. Jadi harus pastikan tabung ini resmi dari Pertamina. Kalau dia tidak ada simbol Pertaminanya di depan, jangan dibeli. Nanti Bapak Ibu banyak kendala. Yang pertama, kalau namanya barang palsu, itu nanti banyak kendalanya, pasang regulator susah, mudah bocor dan sebagainya. Jadi harus resmi dari Pertamina. Paham Bapak Ibu ya? Baik. Yang kedua, selain resmi dari Pertamina Bapak Ibu, tabung ini juga pasti Ibu bertanya-tanya, apa ini angka yang ada di sini? Betul ya? Apa? Ini maksudnya bulan 6 tahun 2027 kita pakai. Sekarang 2024. Artinya tabung ini juga ada batasan pemakaian, expired, kadaluarsa. Jadi bukan cuma makanan, minuman, obat. Nah, kalau tabung yang expired Bapak Ibu, bagaimana resikonya? Resikonya sangat berbahaya. Kenapa? Karena teman-teman menaikkan, menurunkan dari truk itu kadang-kadang main lempar. Jadi dikhawatirkan juga cacat pada tabung, akhirnya tabung itu tidak betul-betul aman. Bapak Ibu pakai tabung yang retak, bocor, itu yang berbahaya. Maka expirednya tidak bisa kita jadikan ini patokan. Kenapa? Karena kalau ini dijadikan patokan bisa dihapus, diganti. Jadi patokannya harus di belakang sini. Nah, ada simbol O, operasional produksi, bulan 6 tahun pembuatan 2022, tambahkan pemakaian 15 tahun. Ya, baik. Sekarang yang besar. Ada yang pakai yang besar? Nah, Bapak Ibu, ini contohnya yang peot ya. Ini contohnya peot. Ini contohnya. Jadi yang kita khawatirkan di sini. Ini maksudnya ini bulan 9 tahun 2024, tapi ini bisa dihapus diganti 2025. Jadi patokannya bukan di situ untuk expired, di belakang sini. Ada simbol O operasional produksi. Ini bulannya bulan 12, tahun pembuatannya 2019. Tambahkan 30 tahun dari pembuatan, dan simbol Pertaminanya ada di sini, noxel, namanya di noxel. Ya, di sini ada ya. Nah, bukan di depan, tapi dia di sini. Baik, sekarang kita gunakan regulator. Semua regulator yang Bapak Ibu pakai, boleh silakan. Yang penting regulator harus. Ya, baik, harus. SNI, Standar Nasional Indonesia, dan sistem pengamanannya Bapak Ibu di sini namanya suite. Suite ini ada 3 fungsi pengamanan: posisi ke atas, posisi ke bawah, posisi setengah. Saya yakin Bapak Ibu hanya tahu regulatornya posisi ke atas dan ke bawah kan? Untuk apa yang setengah Bapak Ibu? Nanti saya beritahu. Posisi ke atas ini digunakan untuk pemasangan. Nah, cara pemasangan Bapak Ibu supaya regulatornya ini awet, tidak cepat rusak, jangan ditekan, ditindis, dikasih batu, diduduki, nggak boleh ya. Kenapa? Nanti kalau ditindis, nanti membuat regulator ini cepat melebar. Akhirnya itu bolak-balik ganti regulator. Jadi caranya pemasangan seperti ini. Pasang, Bapak, dengarkan, tidak boleh ada suara desis.
atau bau. Kalau ada suara desis, Bapak Ibu lepas, cek karet sini yang ada di dalam. Kalau dia misalnya sudah rusak, diganti yang baru. Tapi kalau misalnya dia masih bagus, bisa dibalik. Jadi yang di atas, jadi ke bawah. Baru dipasang. Setelah sudah dipasang seperti ini, ya, kita kunci, ya, tidak ada suara, tidak bau, baru kita nyalakan kompor seperti ini. Waktu kita nyalakan kompor seperti ini, kadang-kadang ada kasus kompor tidak mau menyala. Akhirnya kita emosi marah-marah, betul nggak? Wah, akhirnya kalau tiap hari marah-marah, cepat tua kita, betul? Tidak ganteng lagi. Jadi caranya bagaimana? Cukup pukul-pukul selangnya aja Bapak Ibu. Ya toh? Selangnya dipukul-pukul. Setelah dipukul-pukul, jangan pukul regulatornya, jangan pukul tabungnya atau pukul bapaknya yang ganteng ini kan? Iya. Pukul aja selangnya, baru kita nyalakan seperti ini. Nah, nyala ya? Nyala Bapak Ibu? Nyala. Setelah menyala, kita mulai masak air, goreng telur, masak indomie, sampai yang agak susah, misalnya masak capcay, buyung hai, adu hai, B2 hai, RW hai, ya kan? Bapak Ibu matikan kompor dari mana? Dari sini ya? Sudah aman Bapak Ibu? Ada yang bilang belum. Memang benar, ini belum aman 100%, belum aman. Kenapa? Karena kita hanya matikan apinya, kompornya. Masih ada gas tidak di selang? Dikhawatirkan cacat selang karena selang Bapak Ibu sudah puluhan tahun tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dicek. Pada banyak sisa-sisa makanan di selang, akhirnya apa? Mengundang tikus, lalu tikus gigit bocor. Yang kedua, karena ini terbuat dari karet, sifatnya dia bisa retak, molor, robek, sobek. Makanya harus diperhatikan. Jadi yang aman 100%, terutama mau tidur, mau kerja, kita matikan dari mana? Apakah dari sini tadi? Bukan, tapi kita putar betul setengah. Bisa di sebelah sini Pak, biar dia bisa lihat. Harus putar setengah. Bisa minta tolong putar setengah Pak? Putar setengah ke depan. Ke depan. Tidak apa-apa ya. Terus, oke. Sudah cukup. Ya. Ya. Apinya mati, baru kita kunci. Ini tidak lepas Bapak Ibu. Tidak lepas. Dan ini sudah aman ya. Ini kalau misalnya bocor, ini sudah aman sekali. Ya, walaupun mungkin ada yang baik, yang terakhir. Bapak Ibu, saya pakai dulu saja. Bapak Ibu, kalau kita putar di sini setengah, memang aman 100%. Tapi masih ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Yang pertama, regulator cepat rusak karena setiap hari diputar-putar. Yang kedua, selain cepat rusak, yang kedua itu kebanyakan kelemahannya adalah karena kita buru-buru mau kerja ke kantor, terutama ibu-ibu yang make up-nya terlalu lama, mandinya juga cukup lama, artinya makan waktu yang panjang, buru-buru, langsung hanya matikan, nyalakan, matikan di sini, dia lupa putar setengah. Itu kelemahannya. Kira-kira kalau kita lupa putar setengah seperti ini Bapak Ibu, malam-malam atau siang-siang nggak ada siapa-siapa di rumah, atau malam-malam kita tidak ada di rumah, kira-kira kalau selangnya digigit tikus bocor atau tidak? Bocor seperti ini. Begitu bocor seperti ini, tidak ada ventilasi di dapur, Bapak Ibu nyalakan kompor seperti ini dan gasnya sudah ngumpul di ruangan, itu bukan terbakar, langsung meledak, boom. Tapi dia kalau cuma 5 menit, dia hanya terbakar begini. Waktu terbakar seperti ini, pasti kita bilang awas, teriak, minta tolonglah, panggil Tuhan lah, berdoa mungkin, ya. Lama-lama meleleh nggak selangnya? Meleleh. Begitu meleleh, api tambah besar nggak? Begitu tambah besar seperti ini, bagaimana cara mematikan kalau ada kebakaran seperti ini? Jangan panik Bapak Ibu, caranya gampang, langsung aja matikan begini. Mati sudah. Bapak Ibu, kita coba ya, ayo. Bapak Ibu, ini tidak panas Bapak Ibu, ya. Yang panas itu di sini Pak. Kalau matikan dari sini panas. Kita langsung dari belakang aja. Setengah aja gini sudah mati. Tepuk tangan lagi sekali. Kita coba Bapak ya. Oke, bagus. Ya.
Berani. Cuman pertanyaannya, apakah semua orang berani seperti bapak kita yang ganteng ini? Tidak semua berani. Ya, tetapi yang paling penting adalah walaupun bapak ibu takut, apalagi kalau bencong itu takutnya luar biasa. Ya. Ya, walaupun bapak ibu takut atau tidak berani, yang penting di sini bukan masalah berani atau takut. Yang penting di sini walaupun takut tidak berani, semua sudah tahu caranya. Baik, terakhir pertanyaan yang paling terakhir, Pak. Sekarang kita sudah ada yang mewakili berani. Bahkan saya sudah tahu juga caranya. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai sekarang masih sering terjadi kebakaran ledakan gas LPG? Penyebabnya apa sehingga terjadi kebakaran? Penyebab terjadi kebakaran karena yang pertama, pada waktu terjadi kebakaran seperti tadi, bapak yang sudah berani, kita semua sudah tahu caranya. Tapi kalau kita lagi tidur, lagi kerja, lagi dinas keluar kota, terjadi kebakaran, siapa yang mau tutup? Siapa yang putar setengah? Tidak. Makanya kami dari Koperasi Perdagangan Pertamina itu memperkenalkan juga ujung-ujungnya regulator yang aman, satu lagi dari Mayora. Nah, ya, regulator dari Koperasi Pertamina ini yang pertama, tidak usah kita bingung, tidak usah kita takut. Kenapa? Waktu dipasang regulator walaupun tidak ada selangnya, gas tidak mengalir. Kedua, saya tancapkan, saya pukul-pukul, ini juga tidak menyala. Ini saya lepas lagi, tidak menyala. Kenapa tidak menyala? Karena regulator ini ada safety lock pengamannya di sini, namanya sekring, seperti listrik. Jadi harus ditekan, jarumnya akan berputar. Berputar ya. Begitu berputar, tidak usah lagi dipukul-pukul, bapak langsung nyalakan di sini, tidak usah pakai emosi, tidak usah sampai tua, tidak usah pukul-pukul, dia langsung nyala. Setelah sudah menyala, selesai masak, kita matikan di sini, ini juga sudah mati. Kedua, misalnya terjadi kebocoran, kebakaran, disebabkan karena selang digigit tikus, ini juga bisa bocor dan ini juga bisa nyambar, terbakar. Cuma bedanya pada saat terjadi kebakaran seperti ini, tidak ada siapa-siapa di rumah, lagi tidur, lagi kerja, kira-kira meleleh nggak selangnya bapak ibu? Meleleh. Begitu meleleh dari siapa-siapa, bedanya dia mati sendiri, langsung terputus, mati sendiri seperti ini. Jadi dia langsung mati, dia tidak mau terbakar. Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, pernah punya masalah karet bapak ibu? Kalau karet ini bermasalah bapak ibu, bisa nggak dipakai ini alat-alat dari toko? Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kalau dari Koperasi Perdagangan Pertamina ini tanpa karet, bisa dipakai? Bisa. Oke. Oh, jangan dulu. Nah, ini tidak terbakar, tidak ada bocor. Walaupun dekat, seperti ini, tidak apa-apa. Tapi kalau pakai dari toko, kalau yang dari toko bapak ibu, ya. Kalau ini terbakar nggak bapak ibu? Terbakar, ya. Ya. Di belakang kompor, ini juga biasanya ini terbakar, biasanya belakang kompor ini. Digigit tikus bocor juga dia. Matikan. Tapi kalau pakai yang merah ini bapak ibu tidak ada masalah. Dia langsung otomatis nutup, mati sendiri seperti ini. Dan ini bisa dipakai untuk blower, multifungsi, bakar rumput, bakar daging, bakar RW ke apa kak? Nah, ini badan, ekor, bulu boleh semuanya. Nah, inilah alat pengaman dari Koperasi Perdagangan Pertamina. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minat tidak cukup dengan ketawa dan tepuk tangan, tidak akan terjadi apa-apa di rumah, betul? Karena itu kalau Bapak Ibu minat nanti dapat satu set. Yang pertama dapat regulator anti kebakaran, kemudian dapat selang anti tikus, kemudian juga ya ini satu set seperti ini, dapat regulator anti kebakaran, dapat selang anti tikus karena pakai spiral, kemudian ada juga tas cantik, anti copet, anti panas dan anti hujan. Nah, memang harganya Bapak Ibu ini memang mahal kalau dibandingkan beli sayur 1-2 ikan, daging 1-2 kilo. Tapi kalau dibandingkan dengan jam tangannya Bapak Ibu atau HP-nya Bapak Ibu, ini nggak ada apa-apanya. Jangan karena kita berpikir, oh ini kan bukan HP, mau dibawa kemana-mana, buat apa mahal-mahal? Kamu di mana, sedang apa? Nah, kita nggak peduli. Padahal ini selalu ada di rumah kita untuk keamanan kita. Kenapa tidak? Jadi kalau minat ini dibandingkan dengan
motor, mobil, rumah, nyawa kita nggak ada apa-apanya. Jadi ini bisa dicicil, bisa di cash tunda, bisa juga cash sekarang, bisa juga dicicil 4 bulan ke depan, nggak ada masalah. Tidak pakai uang muka juga ya. Yang penting muka tetap ada, ya kan? Harganya berapa? Kalau di cash 1,2, kalau cicil 1,4, 4 bulan. Pembayaran mulai bulan depan juga boleh. Bagi yang minat silakan tulis di sini nama sama nomor HP. Ya, nanti kita layani Bapak Ibu yang langsung mau bayar cash transfer hari ini, langsung kita ada kasih barang. Tapi mau cash tunda nanti hari Senin kita kasih barang. Ini saya bagikan sekarang ya. Boleh, PP cair boleh langsung dibayar. Tulis saja nama. Ya. Ya. Tolong dibagi. Tolong dibagi ya. Kalau tidak punya pulpen, ini saya kasih pulpennya juga. Ya. Tolong dibagi. Ya. Izin Bapak Ibu dari Setda yang belum absennya ada di depan ya. Setda. Ini yang punya. Ya, ini. Ya, kasihnya. Guys. Oh, ini kan tidak kan ini katakanlah Rumah servis kompor langsung di rumah. Udah, bulan depan boleh juga. Izin Bapak Ibu diingatkan kembali bahwa sebentar jam 11 siang ada ibadah oikumene gabungan ASN Papua Tengah. Sekali lagi saya sampaikan mohon kesediaan Bapak Ibu oikumene gabungan ASN Papua Tengah. Terima kasih. Siapa ya Pak? Bapak Ibu yang berkuasa.